Ini muncul. Muncul. Sudah muncul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang hari ini, yaitu tentang penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Yang pertama, anggota kelompok kami ada Friza Hendrawan, Ahmad Iwan Ramadan Siregar, dan saya Ahmad Andika Riyadi, dan keempat Mahrus Ibrani. Ya, langsung saja kita mulai. Yang pertama, tujuan melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Contoh 1, penurunan es pada ruas kiri menghasilkan pada ruas kanan variabel A, variabel B, atau terminal A. Yang kedua, variabel A pada ruas kiri menghasilkan pada ruas kanan terminal A. Aturan produksi variabel S pada ruas kiri menghasilkan pada ruas kanan variabel A, variabel B tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Memiliki kelemahan terlalu panjang jalannya padahal berujung pada variabel S pada ruas kiri menghasilkan pada ruas kanan terminal A. Produksi variabel D pada ruas kiri menghasilkan pada ruas kanan variabel A juga menyebabkan kerumitan. Cara penyederhanaan yaitu 1, penghilangan produksi useless atau tidak berguna. Yang kedua, penghilangan produksi unit. Yang ketiga, penghilangan produksi epsilon. Penghilangan produksi useless. Di sini produksi useless didefinisikan sebagai 1, produksi yang membuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Yang kedua, produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal sehingga produksi itu redundan atau berlebih. Contoh kedua, S menurunkan pada ruas kiri menghasilkan pada ruas kanan terminal A, variabel S, terminal A, atau variabel A, terminal B, terminal D, atau variabel B, terminal D, terminal E. Yang kedua, variabel A pada ruas kiri menghasilkan pada ruas kanan variabel A, terminal D, terminal A. Yang ketiga, variabel B pada ruas kiri menghasilkan pada ruas kanan variabel B, BB atau terminal A. Maka 1, simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga bias dihilangkan. Variabel A pada ruas kiri menghasilkan pada ruas kanan variabel A, terminal D, terminal A dihilangkan. 2, konsekuensinya nomor 1, aturan produksi variabel S pada ruas kiri menghasilkan pada ruas kanan variabel A, terminal B, terminal D tidak memiliki penurunan. Maka S menurunkan pada variabel kanan variabel A, terminal B, terminal D dihilangkan. Penyederhanaan menjadi S menurunkan pada ruas kiri, menghasilkan pada ruas kanan terminal A variabel S terminal A atau variabel B terminal D terminal E. Variabel B pada ruas kiri menghasilkan pada ruas kanan variabel B, BB atau A. Contoh kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini contohnya yang pertama, variabel S pada ruas kiri menurunkan variabel A,
terminal A atau variabel B. Variabel A pada ruas kiri menurunkan terminal A, terminal B, atau variabel D pada ruas kanan. Variabel B pada ruas kanan menurunkan terminal B atau variabel E pada ruas kiri. Variabel C pada ruas kanan menurunkan terminal B pada ruas kanan. Variabel E pada ruas kanan menurunkan terminal A, variabel E, terminal A. Maka yang pertama, aturan produksi variabel A pada ruas kanan menurunkan variabel D pada ruas kiri. Simbol variabel D tidak memiliki penurunan. 2. Aturan produksi variabel C pada ruas kanan menurunkan terminal B. Penurunan dari simbol S dengan jalan manapun tidak akan pernah mencapai variabel C. Yang ketiga, simbol variabel E tidak memiliki aturan produksi yang menuju terminal dan tidak dari simbol S. Maka variabel E pada ruas kanan menurunkan terminal A, variabel E, terminal A. Useless. Yang keempat, konsekuensi nomor 3, aturan produksi variabel B pada ruas kanan menurunkan variabel E, simbol variabel E tidak memiliki penurunan. Maka produksi yang useless adalah variabel A pada ruas kanan menurunkan variabel D. Variabel C pada ruas kanan menurunkan terminal B. Variabel E pada ruas kanan menurunkan terminal A, variabel E, terminal A. Variabel B pada ruas kanan menurunkan variabel E pada ruas kiri. Penyederhanaannya menjadi variabel S pada ruas kanan menurunkan variabel A, terminal A, atau variabel B pada ruas kanan. Variabel A pada ruas kiri menurunkan terminal A, terminal B pada ruas kanan. Variabel B pada ruas kiri menurunkan terminal B pada ruas kanan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai penghilangan produksi epsilon. Produksi epsilon adalah produksi dalam bentuk alfa dari ruas kiri menurunkan alfa, yaitu epsilon, atau bisa dianggap sebagai produksi kosong atau empty. Penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon, atau biasa disebut nullable. Prinsip penggantiannya bisa dilihat kasus berikut. Di ruas kiri, variabel S menurunkan terminal B, terminal C, variabel A, dan terminal D. Yang kedua, di ruas kiri, variabel A menurunkan di ruas kanan epsilon, variabel A nullable, serta variabel A di ruas kiri menurunkan ke kanan epsilon. Satu-satunya produksi dari variabel A, maka variabel A bisa ditiadakan. Hasil penyederhanaan tata bahasa bebas konteks menjadi di ruas kiri variabel S menurunkan terminal di ruas kanan menjadi terminal B, terminal C, dan terminal D. Tetapi bila kasusnya seperti di bawah ini, yaitu di terminal di ruas kiri, yaitu variabel S menurunkan terminal B, terminal C, variabel A, variabel D di ruas kanan, lalu di ruas kiri variabel A menurunkan terminal B, D, atau epsilon. Variabel A nullable, tapi variabel A menurunkan di ruas kanan epsilon. Bukan satu-satunya produksi dari variabel A. Maka hasilnya dari penyederhanaan ini yaitu dari ruas kiri variabel S menurunkan terminal B, C, variabel A, terminal D, atau terminal B, terminal C, dan D di ruas kanan. Selanjutnya di nomor 2 ini
di ruas kiri variabel A menurunkan di ruas kanan terminal B dan D. Contoh lagi, terdapat tata bahasa bebas konteks. Di bawah ini, dari ruas kiri variabel S menurunkan variabel A terminal B atau variabel C dan terminal D di ruas kanan. Yang kedua, di variabel A dari ruas kiri menurunkan terminal D di ruas kanan. Yang ketiga, variabel C di ruas kiri menurunkan ke ruas kanan yaitu epsilon. Variabel yang nullable adalah variabel C karena penurunan variabel C menurunkan epsilon merupakan penurunan satu-satunya dari variabel C. Maka kita ganti variabel S dari ruas kiri menurunkan variabel C ke terminal D menjadi variabel S ke terminal D. Kemudian produksi variabel C menurunkan epsilon kita hapus. Setelah penyederhanaan menjadi variabel S di ruas kiri diturunkan menjadi variabel A terminal B atau D di ruas kanan. Lalu selanjutnya variabel A di ruas kiri menurunkan terminal D di ruas kanan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Di sini ada contoh lagi. Terdapat tata bahasa bebas konteks. Variabel S menurunkan variabel A terminal B atau variabel C terminal D. Lalu ada variabel A menurunkan terminal D. Lalu ada variabel C menurunkan epsilon. Variabel yang nullable adalah variabel C. Karena penurunan variabel C menurunkan epsilon merupakan penurunan satu-satunya dari C, maka kita ganti variabel S menurunkan variabel C terminal D menjadi variabel S menurunkan terminal D. Kemudian produksi variabel C menurunkan epsilon kita hapus setelah penyederhanaan menjadi variabel S menurunkan variabel A terminal B atau terminal D, variabel A menurunkan terminal D. Contoh lain lagi di sini ada variabel S menurunkan terminal D, variabel A atau variabel B terminal D. Lalu ada variabel A menurunkan terminal B dan terminal C. Lalu ada variabel A menurunkan epsilon. Lalu ada lagi variabel B menurunkan terminal C. Variabel yang nullable adalah variabel A. Variabel A menurunkan epsilon, bukan penurunan satu-satunya. Dari variabel A, terdapat variabel A menurunkan terminal B dan terminal C, maka kita ganti variabel S menurunkan terminal D variabel A menjadi variabel S menurunkan terminal D variabel A, atau terminal D. Variabel A menurunkan epsilon, kita hapus. Setelah penyederhanaan, variabel S menurunkan terminal D, variabel A atau terminal D, atau variabel B terminal D. Lalu variabel A menurunkan terminal B, terminal C, lalu variabel B menurunkan terminal C. Contoh tata selanjutnya, contoh tata bahasa bebas konteks, variabel S menurunkan variabel A, terminal A, variabel A, terminal A, variabel C, dan variabel D. Lalu ada variabel A menurunkan variabel C, variabel D, atau variabel A, variabel B. Variabel B menurunkan terminal B atau epsilon. Lalu ada variabel C menurunkan
terminal D atau epsilon. Lalu ada variabel D menurunkan epsilon. Variabel yang variabel adalah variabel B, variabel C, dan variabel D. Kemudian dari variabel A menurunkan variabel C dan D, maka variabel A juga variabel. Variabel A menurunkan epsilon. Karena variabel D hanya memiliki penurunan, variabel D menurunkan epsilon, maka kita sederhanakan variabel S menurunkan variabel A terminal A, variabel D variabel C variabel D sama dengan variabel S menurunkan variabel A terminal A, variabel C. Variabel A menurunkan variabel C dan D sama dengan variabel A menurunkan variabel C. Variabel D menurunkan epsilon kita hapus. Selanjutnya kita lihat variabel B dan C. Memiliki penurunan epsilon merupakan meskipun bukan satu-satunya penurunan, maka dilakukan penggantian. Variabel A menurunkan variabel A dan variabel B menjadi variabel A menurunkan variabel A dan variabel B atau variabel A atau variabel B. Variabel S menurunkan variabel A terminal A, variabel C menjadi variabel S menurunkan variabel A, variabel A terminal A variabel C atau terminal A variabel C atau variabel A terminal A atau terminal variabel B menurunkan epsilon dan variabel C menurunkan epsilon kita hapus. Setelah penyederhanaan, variabel S menurunkan variabel A terminal A, variabel A atau terminal A, variabel C atau variabel A terminal A atau terminal A. Lalu variabel A menurunkan variabel C atau variabel A atau variabel B atau variabel A atau variabel B. Variabel B menurunkan terminal B dan variabel C menurunkan epsilon. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.